Ya, Pagi Bu. pagi. Begini Bu, sesuai dengan perintah dari pengacap pratik kami, sebelum nanti diadakan sosialisasi pada hari Rabu, maka CGP wajib mengadakan sosialisasi di sekolah ini tentang di sekolah yang telah saya rancang sebelumnya. Jadi saya mohon Presiden untuk menerima rencana saya untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh guru di sekolah ini. Oh, itu sosialisasi sebelum guru pendamping yang datang. Iya, Berarti hari Rabu. hari Rabu. Berarti kita buatlah hari Senin. Kira-kira. Boleh dikasih. Berarti guru dikumpulkan. Apakah seluruh guru atau bisa sebagian? Boleh sebagian dua. Maksimal berapa? Maksimal dia Maksimal sebanyak-banyaknya, tapi minimalnya lah minimalnya. orang. Kita sediakan tempatnya, Bapak sediakanlah apa yang mau Bapak paparkan. Iya. Jadi hari Senin aja pulang, nggak bisa jam 10 ya, kelamaan, atau bisa jam 11. Jadi anak-anak Bu, sudah satu belajar di kelas. satu pembelajaran dulu kan, cocok itu Pak. Berarti siap pembelajaran kita di kelas, kita adakan, kan nggak paham. Iya. Siap Pak, siap. Kita akan hari Senin. Iya. Setelah selesai pembelajaran. Jadi Sepakat, anak-anak kita ya. nggak paham. Nah, terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama Pak. Sukses.
Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, dan juga seluruh rekan-rekan sejawat serta anak-anak kami yang kami sayangi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diskusi tentang visi sekolah oleh calon guru penggerak di angkatan yang ke-9 ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya jika kita berdoa dalam hati masing-masing dan menurut ajaran agama masing-masing. Doa kita mulai. Baiklah, Bapak Ibu dan anak-anak kami, acara ini dilaksanakan seperti yang tadi, yaitu untuk diskusi tentang visi sekolah oleh calon guru penggerak di angkatan yang ke-9. Untuk pembukaan ini saya serahkan kepada moderator atau Bapak Pengajar Praktik. Silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Budi selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 104233 Bandar Labuhan. Yang saya hormati dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah dan diwakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru di sekolah ini, yang saya sayangi anak-anak didik sekalian yang sudah hadir dan ada di dalam ruangan ini. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya Pak Budi ini merupakan calon guru penggerak di angkatan 9 yang dalam proses pembelajarannya hari ini adalah eksekusi dari materi Bagza Jakarta, yang dimana pembelajarannya itu berbicara tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi di sini saya selaku pengajar praktik yang mendampingi Pak Budi dan sekaligus moderator, kita sama-sama melihat bagaimana proses dalam pembuatan visi misi sekolah. Kita akan melihat apakah visi misi sekolah di SD ini sudah sesuai dengan konsep daripada Merdeka Belajar atau ada yang perlu kita revisi. Nanti akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tanpa berpanjang kata, saya langsung saja serahkan kepada Pak Budi yang akan memaparkan materi terkait visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 104233 Bandar Labuhan. Pada Pak Budi, dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak kami semuanya, adapun yang menjadi materi kita hari ini, seharusnya setelah Pak Moderator, maka kami serahkan sesuai dengan urutannya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Bina kita. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua para rekan sejawat siswa yang hadir hari ini. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik dari Guru Penggerak CGP, calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Budi Junaidi Tambunan sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Baik, di sini saya mewakili kepala sekolah karena hari ini kepala sekolah kurang sehat Pak, jadi tidak bisa mengikuti acara atau diskusi
untuk kita menetapkan visi di sekolah kami ini, sekolah SDN 1042 Bandar Labuan. Inilah kami Pak, guru-gurunya yang kebetulan saat ini yang lagi freelance atau yang tidak masuk kelas, karena ini juga prosesnya di dalam pembelajaran. Jadi kami yang hadir cuma ini, yang karena yang lain mengisi pembelajaran untuk di dalam kelas. Baik, untuk visi mungkin ini adalah tugas dari calon guru penggerak. Kami di sini sebagai rekan sejawat Bapak Budi akan membantu semampu kami untuk menguatkan visi sekolah kami yang memang sudah kami rapatkan. Sebelum ini kami sudah ada pernah merapatkan juga. Jadi ini tinggal fixnya visi untuk sekolah kami dibantu dengan Pak Budi, calon guru penggerak angkatan 9, sangat terbantu. Jadi biar juga kami paham bagaimana kita mencapai atau memperoleh visi itu yang berpihak kepada siswa-siswi maupun warga sekolah yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, segala salahnya pemaparan sendiri oleh saya selaku calon guru penggerak. Tapi sebelumnya saya rasakan dulu sebuah pandu atau dua buah pandu. Yang pertama, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak, Ibu dan anak-anak kami sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kedua, adik mendengkur jangan ditahan. Yang bermimpi bertemu bekantan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan telah memberi nikmat berupa kesempatan. Demikian dari saya tentang tentunya. Yang berikutnya adalah pemaparan materi atau visi sekolah oleh saya sendiri. Teman-teman sekalian, kita harus bisa melihat atau membuat kalimat rumpang ini menjadi terisi. Kita harus rumuskan kalimat rumpang di bawah ini ada 6 kalimat. Yang pertama, kita menentukan murid-murid yang bagaimana di sekolah kita ini. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nanti kita akan adakan tanya jawab tentang yang tadi. Tapi sekarang izinkan saya untuk menyampaikan dulu visi yang telah saya susun, saya rancang menurut apresiatif dari model Bagja. Ini adalah visi sekolah kita, menjadikan murid yang berkarakter, profil, pelajar, Pancasila, dan cinta lingkungan. Lalu visi yang saya pilih, saya rancang adalah mewujudkan sekolah ramah anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Rancangan ini telah saya pikirkan lebih dahulu melalui kegiatan apresiatif yaitu Bagja. Bagja itu adalah kepanjangan dari beberapa kata, dimulai dari huruf B yaitu tujuan pertanyaan utama. Saya buat ada 2 pertanyaannya. Pertama adalah
Bagaimana cara menghargai hak-hak serta partisipasi peserta didik yang mampu memberikan perlindungan anak dari kekerasan, dan tindakan atau jawabannya adalah dengan membuat program yang berkaitan dengan sekolah ramah anak dan memasang infografis stop bullying, no smoking, serta melakukan sosialisasi terkait sekolah ramah anak oleh pihak ahli. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara menciptakan kegiatan pembelajaran dan suasana dalam proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Tindakan atau jawabannya adalah dengan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan kreatif melalui berbagai jenis media pembelajaran inovatif dan terbaru, serta melibatkan siswa-siswi melalui diskusi dan presentasi kelompok di kelas masing-masing. Menurut saya, murid yang saya impikan adalah murid yang berakhlak mulia dan mandiri. Jadi kalau dia sudah punya iman yang baik, dia mampu mandiri kemana aja dia mampu kasih bisa. Kedua, saya percaya bahwa murid adalah yang kita didik ini adalah calon pemimpin bangsa yang hebat. Jadi orang-orang hebat yang kita didik ini. Itu yang saya percaya. Lalu di sekolah kita mengutamakan yang pertama disiplin. Nah, murid di sekolah ini sadar betul menurut saya bahwa mereka itu datang ke sekolah untuk belajar. Mereka kesadaran mereka datang ke sekolah untuk belajar. Lalu nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Seluruh warga sekolah yakin bahwa kita mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter itu dengan kerjasama. Jadi bekerja sama warga sekolah ini yakin mampu mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter warga sekolah di sekolah ini. Lalu yang terakhir, menurut saya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendidik anak, membimbing seluruh siswa ini perlu usaha dan kesabaran. Jadi kalau tidak ada kesabaran dan usaha, sia-sia semuanya. Kita sebagai pemimpin murid yang bermoral dan berakhlak mulia, santun kepada orang tua. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ya, setiap siswa itu berbeda-beda mempunyai karakter. Dia mempunyai karakter masing-masing. Dan yang berikutnya, di sekolah kita ini adalah kita mengutamakan karakter sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Dan tugas seorang murid di sekolah yaitu dapat memahami dan mempelajari materi yang kita ajarkan sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan mempelajari kembali materi yang telah dipelajari. Dan yang berikutnya, kita sebagai warga di sekolah ini, kita yakin untuk semua siswa dan guru yang lain di sekolah ini, kita bisa memahami dan bisa mewujudkan siswa agar guru-guru dan siswa bisa bekerja sama. Sekian dan terima kasih. Kita memimpikan murid yang berakhlak, sopan dan santun. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang perlu disayangi seperti anak kita sendiri. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Itu perlu. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka perlu dibimbing dan diperhatikan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan anak didik yang berkarakter. Yang
6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah ini menginginkan atau mewujudkan anak-anak yang berkarakter, disiplin, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Percaya bahwa murid adalah anak yang perlu atau butuh bimbingan dan pembentukan yang sesuai dengan karakter dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka perlu didikan dan pembentukan yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk menjadi anak yang berakhlak. Ya, kalau sudah disiplin, berarti dia bertanggung jawab akan dia sebagai posisinya sebagai apa. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka ini dididik menjadi insan yang berkompeten. Mereka percaya bahwa mereka di sini adalah sekolah tempat menuntut ilmu, untuk memperoleh ilmu. Jadi mereka sadar betul bahwa ini adalah tempat untuk berubah mereka, untuk menggapai cita-cita mereka. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin. Jadi kami Pak yakin dan percaya, kami berusaha dan bekerja sama bersama rekan sejawat dan kepala sekolah sebagai warga sekolah, berusaha bagaimana pendidikan ini lebih baik lagi, bagaimana supaya anak-anak di sekolah kita dulu lebih cerdas dan berakhlak mulia. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya, sekolah ini yang pertama kita dan warga sekolah ini adalah paham. Ini adalah tempatnya menuntut ilmu, tempatnya mengiringi, mendampingi anak-anak bangsa untuk menggapai cita-citanya. Jadi yang diutamakan di sini adalah bagaimana anak-anak ibu di sini, ya selain dia mempunyai kompetensi yang baik, tetapi tidak lupa dengan yang utama adalah berakhlak yang berlaku yang baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. 1. Kita memimpikan murid-murid yang sukses dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sosok ataupun anak yang mempunyai talenta. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pentingnya murid. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa disiplin itu penting. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membentuk karakter murid yang baik. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter murid akan terbentuk jika talenta yang mereka miliki dapat kita gali dan arahkan sehingga mempunyai karakter yang baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Kami memimpikan memang murid-murid kami harus sukses melebihi gurunya. Itu yang kami harapkan. Yang kedua, saya percaya bahwa murid sangat membutuhkan pendidikan. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karena kita tahu tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan memang sangat mereka butuhkan karena di sekolah ini mereka dapat belajar menggali pengetahuan, belajar bersama teman, berkolaborasi, berdiskusi, mencari keterampilan, pengalaman hidup, itu yang mereka butuhkan. Yang kelima,
saya, warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan pendidikan di sekolah ini yang lebih aman, nyaman, sehingga dapat membahagiakan anak-anak. Anak-anak merasa ingin selalu datang ke sekolah tanpa ada paksaan. Itu yang kami inginkan sebagai warga sekolah. Yang keenam, saya dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk membentuk karakter murid atau karakter peserta didik tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita perlu perjuangan, kita perlu kerja keras, kita perlu berkolaborasi yang memang itu terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kita dengar dari aktivitas yang ada di sini. Murid-murid di sini sadar betul apa yang ada di sekolah ini. Kita mulai dari anak bapak ya. Nama saya Muhammad Ibrahim Rafi. Guru memimpikan saya menjadi siswa yang rajin, terampil, dan cerdas. Guru percaya bahwa saya adalah orang yang harus dituntun. Di sekolah kita mengutamakan karakter. Saya sadar betul bahwa sekolah ini menerapkan disiplin yang tinggi. Ya, terima kasih. Saya menjadi siswa yang rajin dan terampil. Guru percaya bahwa saya adalah orang yang harus dituntun. Sekolah kita mengutamakan. Saya sadar betul bahwa sekolah ini menerapkan disiplin yang tinggi. Betul bahwa sekolah ini menerapkan disiplin yang tinggi. Kita juga sudah mendengarkan dari anak-anak kita bagaimana cita-cita sekolah kita itu seperti apa. Jadi Pak Budi, kita lihat visi sekolah kita. Boleh Pak ditayangkan? Memang belum, kira-kira dari segi mana yang perlu kita lihat? Ini sekolah. Iya, sekolah. Ini sekolah kita kan. Jadi visi sekolah SD 10/4233 yaitu menjadikan murid yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan cinta lingkungan. Apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan cita-cita kita bersama? Sudah sesuai, Pak. Mungkin anak-anak itu tahu ya lagu profil pelajar Pancasila ya. Kita nyanyikan sama-sama boleh? Boleh? Boleh Pak? Oke. 3, 2, 1, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Baik, jadi kami membuat visi ini
profil pelajar Pancasila, karena di profil pelajar Pancasila terkandung 6 poin yang memang harus dimiliki oleh setiap warga sekolah. Bukan hanya warga sekolah, mungkin masyarakat biasa juga harus memiliki karakter-karakter tersebut. Beriman, berakhlak, bernalar kritis, berkolaborasi, bergotong royong, semua itu harus tercermin. Karena kami adalah guru SD, mungkin kami di sini harus lebih keras membentuk siswa-siswi, karena di SD ini mungkin kata sebagian guru menyatakan enaklah guru SD paling hanya mengajar 1+1 sama dengan 2. Padahal karakter yang memang harus kita bentuk di SD ini Pak, yang luar biasa. Jadi memang kami menerapkan pada anak-anak sebelum memulai pembelajaran, kami selalu menyanyikan, mungkin dengan menyanyikan mereka bisa menerapkan karakter itu di dalam diri mereka masing-masing. Sedangkan yang cinta lingkungan sudah pasti, karena kami sekolah adiwiyata, makanya setiap misi harus ada lingkungannya. Kemarin ada lingkungan hidup, tapi sempat kami kompromikan kalau lingkungan hidup berarti benda-benda yang hidup kan. Sementara sekolah kan perlu kita jaga juga. Jadi makanya kami rampungkan kembali, menjadikan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan cinta lingkungan. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau boleh saya tahu bentuk kegiatan untuk menjalankan misi sekolah ini seperti apa Ibu? Baik, kalau yang pertama bentuk menjalankannya, yang pertama beriman dan bertakwa. Sudah pasti kami kalau ada acara tentang keagamaan, kami coba untuk berkonfirmasi dengan kepala sekolah. Kalau memang itu tidak memberatkan, kepala sekolah akan menyetujuinya. Dan untuk yang berakhlak sudah pasti, pertama kita mengajarkan siswa-siswi membuang sampah pada tempatnya, menyayangi teman, dalam belajar bagaimana menghargai sesama teman. Itu ada di poin yang pertama. Yang kedua mungkin bergotong royong, sudah pasti itu yang kami inginkan, bukan hanya bergotong royong untuk membersihkan sekolah, sudah pasti di dalam kelas pada saat diskusi juga kami terapkan bergotong royong. Berkolaborasi, mungkin anak-anak dapat berkolaborasi bukan hanya di dalam kelas, juga di sekolah tadi, di halaman juga pada saat istirahat juga harus memang berkolaborasi, saling menyayangi. Kami juga sudah memberikan kepada anak-anak tentang sosialisasi tentang no bullying, dan sudah kami peragakan juga lagu-lagunya ya kan, no bullying. Masih ingat lagunya? Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Masih ingat? Bisa? Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. 3, 2, 1, ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih. Baik, itu mungkin kami terapkan kepada anak-anak agar anak-anak lebih mempercayai dirinya sehingga dia dapat menghargai sesama. Luar biasa sekolah kita ini ya Bapak dan Ibu. Artinya saya melihat kolaborasi dari guru, siswa dan warga sekolah ini sangat luar biasa. Bagaimana Pak Budi dan Ibu gurunya sudah menerapkan isi sekolah yang berpihak kepada murid sesuai dengan cita-cita yang diharapkan juga dengan murid. Jadi saya tidak banyak berkomentar karena memang dari awal saya melihat juga sekolah ini juga saya wow dengan segala sesuatu yang ada di sini, termasuk tadi apresiasi saya murid-murid diberdayakan untuk menari luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu.
Jadi besar harapan saya inilah merupakan proses dalam membentuk visi sekolah, yang dimana visi sekolah itu tidak bisa berjalan hanya kepala sekolah saja yang membentuk, tapi kita harus mendengar suara hati dari siswa, guru, dan keluarga sekolah lainnya. Artinya proses dan implementasi Bagja yang telah dipelajari Pak Budi selaku calon guru penggerak sudah diimplementasikan di sekolah ini, dan saya apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih juga kepada Ibu Maida, kepada Ibu Ina Armida yang merupakan juga guru penggerak ya dengan angkatan keempat ya Bu ya, yang sudah melakukan perubahan di sekolah kita ini. Saya apresiasi setinggi-tingginya. Itu saja kesimpulan dari kegiatan saya serahkan kepada Pak Budi. Mungkin ada yang mau disampaikan, saya serahkan. Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya, demikianlah rangkaian acara yang dapat kita laksanakan di hari ini dalam rangka diskusi visi sekolah oleh calon guru penggerak di angkatan yang ke-9. Jadi visi yang telah kita kerjakan di sekolah kita ini bukan hanya sudah dikerjakan, tapi harus tetap kita pertahankan. Meraih itu mudah, mempertahankan yang sulit. Jadi mari kita bersama-sama saling mengingatkan, apakah kepada kami selaku calon guru penggerak dan kepada kepala sekolah, agar visi sekolah kita ini tetap kita kerjakan secara rutin. Itulah harapan dari kegiatan ini. Dan juga kepada Bapak Kepala Pelatih, terima kasih Bapak. Dan sekarang saya rasa kita mengakhiri kegiatan ini, pastinya juga kembali dari awal dibuka oleh moderator, berarti juga ditutup oleh Bapak moderator. Silakan Pak. Ibu, demikian acara kita pada hari ini. Visi misi sekolah kita telah selesai dan kita sudah sepakat bagaimana kita menerapkan visi sekolah kita ini yang merupakan cita-cita bersama. Dan besar harapan saya visi sekolah ini kita konsisten dalam menjalankannya dan terus kita menjadi guru yang dapat bagi guru kita dan inspirasi bagi guru kita. Apapun yang kita lakukan, kecil apapun pasti akan berbuah dan kembali kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kita dalam kebaikan, keburukan yang kita lakukan pasti akan kembali dalam keburukan yang kita lakukan. Jadi demikian saya akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selanjutnya kita sesi foto ya Bapak dan Ibu. Saya Pak, ini Pak merupakan pendampingan yang kedua, yang dimana ini Pak sejauh ini dukungan dari kepala sekolah terkait dengan program pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan. Masih tetap seperti mana Pak, kepala sekolah sangat mendukung kegiatan saya mengikuti iklan guru penggerak ini. Jadi itu bersyukur karena selain kepala sekolah juga sejawat dan juga murid-murid, kita sangat senang dengan saya mengikuti iklan calon guru penggerak Pak. Terkait dengan pembelajaran di LMS nih Pak, Bapak kan sudah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Apa yang sudah Bapak pelajari Pak? Iya Pak. Di modul 1 Pak, kita belajar mengenai filosofis pendidikan yang Pak jaga dalam negara. Di modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 3 itu mengenai visi dan misi oleh calon guru penggerak. Itu Pak. Bagaimana Pak implementasinya di dalam kelas? Dia baik dengan pelajaran yang sudah Bapak peroleh di LMS. Ya. Di kelas Pak, saya telah menerapkan bagaimana itu yang namanya filosofi pendidikan oleh kedua cara melalui
lagu. Saya ciptakan sebuah lagu, lalu saya praktikkan di kelas. Anak mulai mengikuti lagu itu, bahkan sudah membudaya di sekolah sebagai istirahat mereka benar-benar lagu tersebut. Sehingga kawan-kawannya jadi kenal itu lagu apa. Akhirnya mereka menjawab ini lagu didikan oleh Pak Raja Pemantara. Itulah perhitungannya Pak. Maka saya buat kemarin perhitungan lagi. Dan untuk terangkan dengan kata-kata itu mereka cuma sebentar dengan lagu. Ya cukup Pak di Tuhan mereka cepat ini. Bagus ya Pak, luar biasa. Berarti Bapak mendemonstrasinya dalam bentuk lagu yang dimana itu disukai oleh anak kita yang SD ya Pak. Iya Pak. Terus Pak, terkait dengan respon nih dari anak-anak kita, Bapak mendemonstrasikan lagu gimana Pak? Mereka sungguh senang Pak. Buatkan lagu itu mereka buat jadi lagu, mereka bermain-main kadang bisa di kelas atau di jam istirahat. Dan mereka juga cerita bahwa di lingkungan mereka di rumah masyarakat, begitu mereka menyanyikan lagu itu, katanya teman-teman lain tertarik dengan lagunya. Itu lagu apa? Rupanya mengimbas juga ke masyarakat, sehingga lagu itu mulai dikenal oleh anak sekolah yang lain. Jadi Pak, terkait dengan komunitas praktisi di sekolah kita ini, apakah sudah ada Pak? Iya Pak. Bentuknya itu sangat sederhana Pak. Yang pertama adalah komunitas belajar tari oleh anak-anak. Komunitas belajar tari oleh anak-anak. Ya, tarian tradisional. Karena kita kan memiliki ada istilah yang banyak, jadi kita berusaha agar itu mengenal yang manakah tari yang dimiliki oleh Indonesia, agar kita tidak lupa dengan budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang berikutnya lagi Pak, ada komunitas paduan suara. Paduan suara, mereka itu kami khususkan untuk menyanyikan lagu yang akan dikumandangkan pada setiap upacara penaikan bendera. Jadi dua tadi ya Pak ya, komunitas yang pertama yaitu komunitas tari-tarian, yang dimana tujuan tadi untuk mengenalkan budaya dan tarian di Indonesia kepada anak-anak. Yang kedua, lagu nasional, paduan suara lagu nasional, Komunitas paduan suara. Ya, komunitas paduan suara ya. Itu lagu-lagu nasional yang ada di Indonesia Itu Pak. Jadi dimana tidak hanya mengenal lagu Indonesia Raya, ada negeri, tapi yang lainnya juga tahu. Iya begitu Pak. Luar biasa ya Pak ya. Gimana strategi Bapak dalam membuat komunitas itu Pak? Ya, Prosesnya itu gimana? awalnya Pak, saya nggak langsung memberitahu akan membentuk itu. Awalnya saya kumpulkan mereka, beberapa kali berkumpul, berikutnya sesuai dengan yang telah disampaikan oleh CDP atau Diklat Guru Penggerak, maka saya terpikir rupanya ini bagian dari komunitas, sehingga saya berkomunikasi dengan anak-anak. Ternyata anak-anak yang kita kerjakan ini adalah sebuah komunitas. Nah, di komunitas itu harus ada pengurusnya. Coba tanpa itulah siapa mau jadi pengurusnya. Ternyata Pak mereka masih bingung. Akhirnya kita bermusyawarah dan mereka bersepakat menunjuk teman-temannya. Artinya ada musyawarah dengan anak-anak dan puji Tuhan seluruh komunitas itu sudah ada pengurus. Dibantu dengan orang tua terlebih Pak yang ikut tarian. Itu mereka saya nggak terlalu banyak berperan. Sebenarnya orang tua mereka, karena mereka pulang sekolah langsung berkumpul di sebuah tempat dipandu oleh orang tua siswa langsung. Itu Pak yang saya rasakan dari membuat komunitas ini. Memang jadi kata kalau sulit pasti semua pengenalan sulit, tapi begitu kita kerjakan pelan-pelan ternyata ada hasilnya. Itu syukuri Pak. Baik Pak Budi, luar biasa coaching kita kali ini. Saya sudah melihat progres Bapak, bagaimana Bapak tadi juga sudah membuat visi prakarsa perubahan yang dimana Bapak berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru dan juga siswa dan juga teknologi kita, bagaimana Bapak sudah mempelajari modul 1, 2, 1 sampai 1, 3 dan mengimplementasikan dalam kelas. Dan Bapak juga bercerita bagaimana Bapak membentuk komunitas praktisi di sekolah dan sekarang komunitas itu sudah berdampak terbukti dengan tarian yang lagu-lagu tradisional yang dimana kemudian anak-anak disesuaikan begitu
UAS ya Pak ya. Jadi tidak dari akhir pengunjung Pak, pesan harapan saya Pak Guru tetap semangat dalam proses perjalanan hidup penggerak ini dan terus berdampak di sekolah ini Pak. Saya melihat sekolahnya luar biasa dan saya sudah melihat bagaimana proses Bapak mengimplementasikan pembelajaran dari LMS di lingkungan sekolah. Jadi terima kasih Pak Guru, semangat terus. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.